91,8 FM Subex Radio-radionya Sedulang Setudung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Subex lovers dimanapun Anda berada. Tentunya senang sekali di siang menjelang sore ya. Hari ini tentunya Berry bisa menyapa ruang dengarnya Anda kembali di program talk show ya. By the way, Mbak Erni gak cuma sendirian nih Subex lovers, karena untuk talk show kali ini Mbak Erni sudah ditemani sama Pak Ahmad Fikri Oslami SHMHI yang tentunya merupakan ketua dari Pengadilan Agama ya Pak. Iya, boleh di say hi dulu nih buat Sumex lovers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk pendengar radio Sumex Radio, radionya Sedulang Setudung. Ya, terima kasih Mbak sudah diundang untuk hadir pada siang hari ini. Iya, sama-sama tentunya Pak ya. Kita kalau kedatangan tamu tuh kayak rasanya gimana ya, luar biasa pokoknya. Iya, baik Sumex lovers dimanapun Anda berada, kali ini tema kita itu dalam talk show hari ini membahas tentang proses berperkara ya di Pengadilan Agama. By the way, kita langsung saja nih Sumex lovers ya, dan juga Pak Fikri ya, boleh kita langsung tanyakan tentang deskripsi dari Pengadilan Agama itu sendiri kayak gimana sih? Ya, baik, terima kasih Mbak. Jadi Pengadilan Agama ini adalah salah satu badan peradilan ya di bawah Mahkamah Agung. Jadi kalau kita berbicara dalam konteks kekuasaan kehakiman di Indonesia, itu kan dilakukan oleh dua lembaga, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Kemudian di bawah Mahkamah Agung itu membawahi 4 lingkungan badan peradilan, yaitu peradilan umum, dalam hal ini pengadilan negeri, kemudian peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Jadi pengadilan agama ini adalah salah satu badan peradilan yang ada di lingkungan peradilan agama. Kenapa dikatakan salah satu? Karena memang kalau di Aceh itu penyebutannya tidak pengadilan agama, tetapi mahkamah syariah, gitu. Kenapa itu ada perbedaan? Kalau di kita kan pengadilan agama, di mereka menyebutnya mahkamah. Iya, mahkamah syariah. Karena ada pertama ya karena dia ada otonomi khusus untuk Aceh. Jadi ada kewenangan lain tambahan selain yang diadili di pengadilan agama, dia juga ada kewenangan terkait syariat Islam. Jadi kalau kita melihat ada hukuman cambuk seperti apa, nah itu adalah betul. Tugas tambahan. Itu, nah motong nih Pak, kalau misalkan itu untuk hukuman cambuk, ini kan kalau di daerah lain itu kan tidak berlaku gitu ya. Nah, apa sih bedanya di Aceh sama di Banyuasin salah satunya? Ya, yang membedakannya itu kewenangannya. Jadi kan tadi kan saya katakan 4 badan peradilan. Jadi setiap badan peradilan itu dia sudah ada kewenangan absolut masing-masing. Kemudian untuk di Aceh itu ada kewenangan absolut tambahan, yaitu menangani perkara-perkara pidana Islam atau yang lebih dikenal dengan jinayat, tetapi dia khusus di Aceh dan itu ditangani oleh pengadilan agama, tetapi penyebutannya untuk di Aceh bukan pengadilan agama tetapi mahkamah syariah, seperti itu. Jadi ada perbedaan ya antara mahkamah syariah dengan pengadilan agama di kebetulan saya bertugas 11 tahun nih Mbak di Aceh. Boleh diceritakan dong pengalamannya selama 11 tahun itu, suka dukanya atau gimana gitu? Iya, sebenarnya nilai plusnya di sana pengadilan agama itu menangani perkara pidana. Jadi itu diatur di dalam konun. Nah, kalau kita itu kan mungkin perda, di sana namanya konun. Nah, di dalam konun itu ada 10 tindak pidana yang diadili di mahkamah syariah seperti pemerkosaan, pelecehan seksual. Kalau di luar Aceh itu diadilinya di pengadilan negeri, tetapi kalau di Aceh itu diadili pengadilan agama. Jadi saya waktu bertugas di Aceh itu banyak menangani perkara-perkara pidana juga. Gitu. Berarti bukan hanya tentang perceraian, kalau di sini, tentang seputar perceraian, berarti tentang perkosaan anak juga berarti ada hubungannya sama ini ya, sama kayak Komisi Perlindungan Anak gitu ya. Dengan pengadilan negeri. Jadi sama kewenangan pengadilan negeri itu ditangani oleh mahkamah syariah atau pengadilan agama gitu. Ya. Terus kemudian kalau untuk tahapan-tahapan dalam perkara itu kan apa aja nih Pak? Ya, kalau proses berperkara dalam konteks perdata dalam hal ini di pengadilan agama ya. Jadi pengadilan
dan ini berlaku di seluruh pengadilan agama di seluruh Indonesia, Mbak. Jadi kita dalam proses berperkara itu nanti dilayani oleh PTSP. PTSP itu adalah pelayanan terpadu satu pintu. Jadi semuanya di sana di setiap pengadilan agama. Jadi pelayanan di PTSP itu nanti akan dibagi lagi menjadi beberapa loket-loket begitu, Mbak. Loket-loket pelayanan. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita ingin mengajukan misalkan salah satu gugatan perceraian misalnya Iya. gugatan perceraian, kita nggak langsung datang ke pengadilan agama atau gimana nih? Ya, bisa langsung datang ke pengadilan agama. Jadi datang ke pengadilan agama, kan masyarakat ini kan banyak yang nggak ngerti nih Iya, kalau betul, berhadapan betul. ke pengadilan. Ini Katanya kalau ribet ya mungkin kita dalam konteks perceraian ya, karena Iya. memang kalau di pengadilan agama itu kan Mereka mungkin taunya mindsetnya cuma kayak mindset gitu. bener iya. Jadi 90% perkara yang ada di pengadilan agama itu adalah perkara perceraian. Iya. Walaupun memang ada perkara-perkara lainnya seperti mungkin sengketa waris, harta bersama, kemudian ekonomi syariah dan lain sebagainya. Itu diatur di dalam pasal 49 Undang-Undang 789, Junto 3 2006 dan Junto 50 2009. Jadi sebenarnya yang pertama kali masyarakat itu kalau pengen mengetahui apa sih syarat-syaratnya nih Iya, kalau mau betul. melakukan perceraian Iya. gitu ya, atau mau berperkara di pengadilan agama, silakan datangin meja layanan informasi di setiap di PTSP itu, di setiap pengadilan agama di seluruh Indonesia itu ada. Nanti petugas layanan informasi itu akan memberikan informasi. Jadi apa-apa saja nanti masyarakat yang butuh informasinya itu nanti dilayanin oleh petugas di layanan informasi. Oke, jadi buat Smack Lovers nih ya, kalau pengen kayaknya mengadukan sesuatu, semua bisa ditanggung oleh pengadilan agama itu sendiri ya. Iya, benar. Karena bukan hanya tentang perceraian ya, tapi Iya. juga ada hak waris ya. Iya. Kalau misalkan untuk zakat itu diatur juga nggak dalam undang-undang? Iya, benar. Jadi di pasal 49 Undang-Undang 789 tentang kewenangan absolutnya peradilan agama, itu kan di bidang perkawinan, kemudian waris, wasiat, wakaf, hibah, sodakoh, zakat, itu termasuk daripada kewenangan. Walaupun mungkin perkaranya memang mungkin jarang ya orang yang mengadukan terkait sengketa zakat atau hibah atau mungkin 0, sekian% lah memang. Tapi lebih banyak ini ya, ya Pak ya, lebih banyak mereka yang tahu atau masyarakat umum itu hanya tahu tentang perceraian. Bener, Nah, perceraian. Karena memang 90% ini perkara di pengadilan agama ini memang perceraian. Kenapa gitu. ya, ini benar-benar kayak menarik gitu loh ya. Kalau untuk masalah lain ya kan, misalkan masalah zakat, harta waris yang disebutkan tadi Iya. itu tidak sampai muncul dan juga bisa diolah sama pengadilan agama ya. Tapi ini yang menarik ini harus yang perceraian memang yang harus diurus oleh pengadilan agama. Itu kenapa ya? Iya, karena ya mungkin itulah Alasan-alasan mereka gitu. Iya, karena begini, kalau proses perceraian itu kan ya orang-orang ini kan mereka ini kan urusan hati begitu ya, Iya, urusan betul, hati. Kalau memang sudah tidak bisa lagi bersama ini tidak bisa dipaksakan. Harus ada jalan keluarnya. Nah, jalan keluarnya mereka yang melakukan upaya mencari keadilan dengan melakukan proses perceraian tersebut pengadilan agama. Iya. Nah ini Mbak, jadi masyarakat ini kan mindsetnya ketika datang ke pengadilan itu kan takut ya langsung. Betul. Waduh, datang ke gedung pengadilan, apalagi sekarang kan Iya. gedung pengadilan agama Pangkalan Udah Bale ini gede udah gitu ya. gede, baru gitu ya, sebelumnya Iya, yang ada iya. di ruko gitu kan. Jadi datang saja kadang ya masyarakat udah takut ya, apalagi masyarakat yang mungkin dari pedesaan ya, yang mungkin tidak pernah dia berhadapan dengan hukum. Nah, sebenarnya tidak apa-apa. Jadi aparatur di Pengadilan Agama Pangkalan Balai akan siap melayani masyarakat. Jadi jangan ini Mbak yang saya perlu tegaskan, jangan pernah menggunakan calo sebenarnya. Calo dalam bentuk apapun ya, dalam mengurus perkara di pengadilan agama atau di pengadilan secara umum sebenarnya ya. Berarti Kenapa? kalau untuk mengajukan gugatan atau permohonan untuk prosesnya berarti tidak menggunakan biaya apapun ya? Iya, ada biaya, tetap ada Oke. biaya karena kan dalam perkara perdata itu kan berlaku asas tidak ada biaya tidak ada perkara. Nah, nanti biayanya itu secara transparan nanti disampaikan. Oke. Secara transparan disampaikan, oh biaya perkaranya untuk perkara ini sekian. Nah, nanti namanya kan panjar biaya perkara. Jadi membayar panjar ada biaya
komponen biaya yang harus dibayarkan seperti biaya panggilan, kemudian biaya PNBP, redaksi, materai, kemudian biaya ATK, dan semuanya transparan Mbak biaya tersebut. Dan apabila masyarakat itu mengurus perkara itu sendiri, itu sebenarnya lebih murah daripada dia harus menggunakan ya jasa-jasa, misalkan jasa calo atau jasa apa saja yang ya apa namanya untuk membantu kemudahan itu. Sebenarnya ya tidak perlu takut datang ke pengadilan gitu. Mungkin ini kali ya mindset mereka tuh, aku nggak pernah berhadapan dengan hukum kali mungkin ya. Mindset mereka. Tapi datang ke sini kayak kita berhadapan sama hukum gitu ya. Padahal ingin mengajukan sesuatu yang mereka ingin ajukan gitu. Iya benar. Jadi gimana nih ya? Kalau misalkan kita juga kan ini kan ada beberapa proses ya yang harus kita lakukan ketika kita akan menghadapi beberapa proses, salah satunya untuk sidang perceraian. Nah, by the way nih yang sudah kita bahas sebelumnya tentang e-court nih, buat masyarakat yang mungkin takut, nah apakah untuk e-court sendiri bisa kita gunakan nih atau kita harus mendownloadnya pakai apa gitu? Iya, terima kasih Mbak. Ini bagus nih tentang e-court. Jadi memang sekarang ini salah satu hikmah COVID sebenarnya Mbak ya. E-court ini kan hikmah COVID. Jadi waktu itu kan ketika zaman COVID ini kan akses terhadap pengadilan itu kan sangat terbatas ya. Aktivitas terbatas sekali. Kemudian muncullah muncullah ide dari Mahkamah Agung ini bagaimana orang yang ingin mengurus perkara itu tidak harus datang langsung ke pengadilan. Iya, saya lihat tuh ya Pak ya, kalau di beberapa media sosial sampai penuh orang datang ke pengadilan agama untuk menggugat cerai. Iya, nah, itu pernah viral loh Mbak, pernah viral di salah satu pengadilan di Jawa Barat. Itu masih suasana COVID hampir selesai gitu ya. Udah rame banget gitu ya. Betul. Udah rame banget. Bahkan ribuan orang ya datang berbondong-bondong untuk mengajukan perceraian. tersebut. Iya. Jadi balik lagi ke e-court tadi Mbak. Jadi e-court ini sangat memudahkan masyarakat dalam melakukan proses pendaftaran. Karena kenapa? Karena tidak perlu datang langsung ke pengadilan. Iya. Nah, jadi bisa nanti dibuka, itu ada di websitenya di e-court.mahkamahAgung.go.id. Nah, di situ nanti ada petunjuk. Jadi ada petunjuk. E-court ini kan kalau dulu orang taunya e-court ini hanya untuk hanya untuk advokat saja, untuk pengacara saja, enggak sekarang. Jadi masyarakat selain advokat juga ini bisa bisa mendaftarkan perkaranya. Jadi bisa buka di websitenya di e-court.mahkamahAgung.go.id. Nah, di sana nanti ada petunjuknya bagaimana cara mendaftarnya, kemudian seperti apa. Dan ini keuntungannya ya, jadi nilai plusnya adalah menghemat biaya, Mbak. Sangat menghemat biaya. Berarti kalau misalkan kita datang langsung itu berbeda halnya dengan kita mendaftarkan diri lewat online ya? Betul, iya betul. Jadi apa nih bedanya? Bedanya itu di komponen biaya panggilan. Jadi kalau kita datang langsung, kemudian pendaftaran perkara secara manual, itu biaya perkara itu yang akan dihitung itu termasuklah komponen biaya panggilan. Nah, kalau melalui e-court ini nanti tidak lagi panggilan itu tidak dilakukan oleh jurusita atau jurusita pengganti di pengadilan tersebut untuk memanggil langsung. Ini kan biaya panggilan, apalagi kayak Banyuasin ini kan jauh. Jadi radiusnya ada yang radius itu sampai seperti di Selat Penuguan itu sampai 600.000 untuk satu kali panggilan. Tetapi kalau masyarakat dari Selat Penuguan itu nanti dia mendaftarkan perkaranya itu melalui e-court, jadi dia daftar online, itu akan dipanggil melalui surat tercatat. Biaya perkaranya, setahu saya pendaftaran itu sama biaya panggilan melalui pos itu hanya sekitar 280.000. Oh, berarti lebih murah. Lebih murah kalau melalui itu kan 600.000 tambah 200 800. Tapi 600 pun itu dia kadang 3 sampai 4 kali panggilan, bisa sampai 2 jutaan. Tapi kalau mendaftar melalui e-court hanya sekitar 280.000. Jadi sangat menghemat, kemudian bermanfaat bagi masyarakat, tidak perlu jauh-jauh datang. Apalagi kayak kita Kabupaten Banyuasin. Kabupaten Banyuasin ini luar biasa luasnya. Jadi
tidak perlu harus datang ke Pangkalan Balai, cukup dibuka di websitenya ikot.mahkamaagung.go.id, kemudian bisa mendaftarkan langsung di sana. Kalau nggak ngerti juga silakan datang ke Pengadilan Agama, atau silakan bisa nanti buka media sosialnya Pengadilan Agama Pangkalan Balai. Di situ ada nomor kontak. Kami ada inovasi namanya Papa Daring, Mbak. Pelayanan pengadilan agama dalam jaringan. Jadi di situ inovasi itu membuat kami bisa berinteraksi langsung dengan masyarakat. Jadi masyarakat nggak perlu, kalau mau informasi nggak harus datang sekarang ke pengadilan. Oke, berarti sudah lebih leluasa masyarakat bisa mengetahui informasi yang ada ya. Ini sebagai bentuk totalitas kami untuk melayani masyarakat Kabupaten Banyuasin. Ya, jadi ada beberapa inovasi yang kami lakukan, termasuklah itu yang tadi saya sebutkan adalah Papa Daring, pelayanan pengadilan agama dalam jaringan. Jadi masyarakat mungkin yang jauh, mungkin dia ada di Sungsang, atau dia ada di Pulau Rimau, atau dia ada di Air Salek, atau di mana saja, itu dia tidak harus datang ke pengadilan. Silakan tinggal simpan nomor WA kami, kemudian bisa berkomunikasi dengan petugas kami selama jam kerja. Ada layanannya berarti. Ada layanannya. Atau kalau itu mungkin untuk jam kerjanya dari jam berapa ke jam berapa? Ya, jam pelayanan kami dari jam 8 sampai jam 16.30 itu jam kerjanya. Jadi bisa nanti selama jam kerja itu bisa dilayanin di sana, termasuk juga kalau mungkin butuh via Zoom begitu ya, via Zoom nanti kami akan layani. Bahkan pembuatan surat gugatan itu sudah disediakan pos bantuan hukum secara gratis. Jadi tidak membayar lagi, tinggal masyarakat nanti membuat surat gugatan itu di pos bantuan hukum tersebut secara gratis. Dan ya itulah salah satu inovasinya, itu nanti kita bisa melalui online nanti dalam pembuatan surat gugatan. Oke, berarti semuanya sudah bisa ditransisikan semuanya ke online ya. Iya, betul. Ini terlebih lagi pada masyarakat yang mungkin jaraknya jauh dari lokasi pengadilan agama ya kan. Betul, Mbak. Nah, by the way nih Pak, ketika kita membicarakan seputar perceraian nih, jadi kita tuh pengen tahu juga nih data yang ada di Banyuasin ini sebenarnya kalau untuk perceraian sendiri itu bagaimana sih? Apakah lebih dari apa adakah peningkatan atau penurunan nih di tahun-tahun sebelumnya, atau sekarang malah meningkat nih? Terus alasannya apa aja sih dari mereka-mereka yang mengajukan penggugatan itu? Iya, benar. Jadi kalau kita melihat ini Pengadilan Agama Pangkalan Balai ini sudah 5 tahun sejak tahun 2019 berdiri. Itu memang setiap tahunnya kalau dilihat grafiknya ini sebenarnya ya cukup meningkat. Jadi cukup meningkat. Tahun 2023 saja perkara yang masuk di Pengadilan Agama itu lebih kurang 1.300, Mbak. Berarti satu bulan itu rata-rata 100 perkara masuk di Pengadilan Agama Pangkalan Balai. Kalau kita melihat dari konteks Sumatera Selatan, itu kita termasuk 5 besar dalam tingkat kuantitas jumlah perkara yang ada ya Mbak ya, termasuk 5 besar itu termasuk di perceraian. Dan sebab-sebabnya memang ya ada beberapa, misalkan penyebab mengajukan gugatan itu masalah ekonomi, kemudian juga masalah KDRT, kemudian masalah selingkuh, narkoba, termasuk yang lagi viral judi online. Oh, judul iya. Ini masalah itu. Kita jadi gimana ya kepikirannya sampai viral kemarin, itu salah satunya Pak. Salah satunya. Jadi judi online ini juga aksesnya ke rumah tangga nih bagi orang yang sudah berumah tangga kan. Mereka salah satu penyebab perceraian itu karena ya salah satu pihak ya pasangan itu mereka ya dengan judi online akan merusak rumah tangga itu. Jadi nafkah bagi anak dan istri ya terkadang jadi ya tidak terpenuhi gara-gara pasangannya itu melakukan judi online. Ya, ini betul-betul menjadi perhatian masyarakat kalau sampai saat ini ya. Ini urusannya banyak nih kalau untuk masalah judi online ya. Kita berharapnya semua nggak sampai ke situ ya. Terus ini Pak, kalau misalkan kita lihat dari data Bapak yang Bapak sebutkan bahwa Banyuasin sendirinya dari konteks Sumatera Selatan itu termasuk 5 besar. Nah, ada nggak sih upaya dari Pengadilan Agama sendiri untuk mungkin bisa memberikan nasihat atau beberapa pesan nih untuk para penggugat gitu? Iya,
Ini memang menjadi PR bersama Mbak ya terkait tingginya angka perceraian yang ada di Kabupaten Banyuasin. Jadi tidak hanya di pengadilan agama, sebenarnya ya semuanya ya punya peran, termasuknya juga Kementerian Agama dalam hal ini kan kantor urusan agama itu juga mungkin dalam melakukan pembimbingan calon-calon pengantin itu kan. Kan sekarang ini kan kalau menikah kan harus ada bimbingan catin gitu ya. Iya, Nah, iya, jadi betul. memaksimalkan fungsi KUA dalam hal ini ya bimbingan untuk perkawinan itu ya, bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat ya terkait ya rumah tangga begitu Pak ya. Jadi memang kalau kami ini kan menerima ketika sudah ada masalah Selesai. nih. Iya, ketika sudah Selesai masalah. dalam rumah tangga ya. Gitu kan. Dan bahkan kalau dilihat ya selama pengalaman saya ya saya juga sebagai seorang hakim menangani perkara-perkara perceraian, itu kalau diibaratkan penyakit kanker yang datang ke pengadilan itu ya udah stadium 4 gitu. Jadi kenapa saya katakan seperti itu? Kalau dia masih stadium 1 yang masih bisa diperbaiki, itu masih nggak mau datang. Jadi dia udah nggak tahan lagi nih, masyarakatnya sudah ada katik lagi jalan keluar gitu kan, sudah nggak ada lagi jalan keluar ya terpaksa memang harus ya ini jalan terakhirnya. Walaupun memang adalah mungkin sekitar 10% itu mungkin kalau bahasa kita ngertak dulu gitu ya. Ada juga seperti itu. Biar nggak jadi. Ya. Biar nggak jadi ada. Nah ini akan dimaksimalkan dari proses mediasi. Jadi kita akan melakukan mediasi karena kan memang sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016, setiap perkara yang mengandung sengketa, termasuk juga di sana di dalamnya adalah perceraian ya, perkara-perkara yang cerai itu kalau kedua belah pihak hadir di persidangan itu dimediasi terlebih dahulu, jadi didamaikan. Nah, jadi kami seneng ini. Jadi kami juga pengen ini masyarakat ini mindset berpikirnya jangan sampai ke pengadilan agama itu nak putus perkaranya. Ini sebenarnya kepuasan kami nih, kami para hakim ini. Kalau misalkan masyarakat itu datang ke pengadilan dan mediasinya berhasil dan rukun kembali, itu kami benar-benar luar biasa. Iya, sangat puas sekali. Berarti kan ini fungsi mediasi ini ya sangat bermanfaat untuk masyarakat. Dan ya alhamdulillah Pengadilan Agama Pangkalan Balai juga sangat memaksimalkan ini mediator-mediatornya kan untuk mendamaikan para pihak tersebut gitu. Oke. Jadi tidak hanya sendirian ya mereka yang melakukan penggugatan gitu ya. Sudah ada proses-proses yang dilalui pertama kali untuk datang ke pengadilan agama, kemudian juga melakukan mediasi ya. Selebihnya nih kalau misalkan ada hasil yang diterima itu, kalau untuk mediasi yang lolos berarti aman nih. Kalau misalkan mediasinya nggak berhasil itu gimana? Ya, jadi kalau nanti mediasinya tidak berhasil, maka proses pemeriksaan perkara akan dilanjutkan. Jadi prosesnya nanti jawaban, kemudian replik, duplik, kemudian prosesnya pembuktian kedua belah pihak, baik penggugat dan tergugat, kemudian selanjutnya nanti prosesnya kesimpulan, sampai akhirnya nanti musyawarah majelis dan pembacaan putusan. Jadi nanti sampai di akhirnya bagaimana nanti putusan akhirnya seperti apa setelah rangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh majelis hakim tersebut. Itu ada periode-periodenya nggak Pak? Kalau misalkan proses dari A ke B ke C gitu, ada prosesnya berapa bulan gitu makan waktunya? Kalau secara aturan, jadi secara aturan di lingkungan peradilan agama, proses penyelesaian suatu perkara itu maksimal 3 bulan itu sudah selesai. Oh, berarti dalam waktu 3 bulan itu sudah clear semua ya? Iya, sudah harus selesai. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kita juga itu adalah ada parameter ukuran penilaian daripada penyelesaian perkara. Jadi di situ dinilai kita, Mbak. Jadi se-Indonesia ini ada penilaian namanya penilaian SIPP. Jadi sistem informasi penelusuran perkara, di situ akan dinilai bagaimana apakah pengadilan ini maksimal atau tidak melayani. Jadi itu dikasih tenggat waktu 3 bulan. Nah, kalau misalkan kita dapat menyelesaikan suatu perkara itu maksimal 3 bulan, maka nilainya 5. Kemudian kalau lebih dari 3 bulan nanti ada nilainya 4, 3, 2, 1 gitu. Jadi kita ada nilai. Dan nilai ini mempengaruhi proses daripada promosi dan mutasi suatu jabatan.
Oke, berarti mempengaruhi orang-orang yang punya pengaruh di dalam lingkup pengadilan Betul. itu sendiri ya. Iya, Wah, gitu. berarti harus banyak melakukan inovasi-inovasi baru dong. Betul, iya. Iya. Nah, selain inovasi yang sudah dilakukan Pak kayak Papa Daring, nah itu fungsinya bagus sekali nih. Untuk penerapannya sendiri sudah adakah atau masih dalam tahap proses gimana gitu? Iya, kebetulan Papa Daring ini baru kami launching minggu lalu, Mbak. Oh, baru Minggu lalu berarti kami ya? launching, itu kebetulan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang langsung yang melaunchingnya. Selanjutnya setelah itu sudah mulai ada, Mbak, sudah banyak. Setelah launching itu sudah banyak masyarakat yang menanyakan itu via media sosial. Jadi kadang lewat Instagram, kadang dia lewat WA, kadang lewat telepon begitu. Jadi melalui inovasi Papa Daring tersebut. Kemudian kami juga ada inovasi mall pelayanan publik. Nah, MPP. jadi iya, jadi iya, bekerja iya. sama dengan pemerintah Kabupaten Banyuasin. Kan pemerintah Kabupaten Banyuasin ini kan ada pelayanan publik yang ada di OP Mall dan Iya, di iya. CGC. Di Kami menempatkan petugas kami juga. Jadi masyarakat yang mungkin di wilayah Rambutan dan sekitarnya yang aksesnya lebih dekat ke OP Mall itu nanti bisa. Jadi setiap hari Rabu itu kami sediakan petugas kami untuk stay di sana untuk melakukan pelayanan di sana. Oke. Nah, jadi karena keterbatasan petugas memang tidak tiap hari, jadi hanya 1 minggu 1 kali di setiap hari Rabu. Kemudian di CGC itu kami 2 minggu sekali di setiap hari Kamis kami standby-kan petugas kami untuk melakukan pelayanan masyarakat. Mungkin ya yang sekitar CGC ya Talang Kelapa atau mungkin daerah Tanjung Lago, Kenton Laut itu bisa sebenarnya bisa ke CGC. Jadi nggak perlu jauh-jauh ke Pengadilan Agama iya, langsung ke ya, Pengadilan iya. Agama Pangkalan Karena Balai kan- yang jauh banget gitu Iya, kan karena dari kan sudah mempermudah ya. Kalau Iya. di CGC kan sekalian ada capil juga ya kan? Ada capil, betul, iya, betul. benar. Jadi ini sangat mempermudah sekali nih Sumek Lovers ya kalau ingin mengajukan layanan gugatan atau juga ingin mencari informasi bisa langsung ke WA juga ya Pak ya? Betul, iya. Karena saat ini tuh kita sudah dipermudah nih sama pengadilan agama yang baik yang ingin mengajukan gugatan perceraian, kemudian juga untuk hak waris ya. Nah, by the way kalau untuk hak waris ini kayak gimana nih untuk Iya, prosedurnya? sama. Jadi kalau untuk perkara kewarisan itu kan dia ada 2 macam, Mbak. Dia ada berbentuk permohonan, kemudian ada yang berbentuk gugatan. Jadi berbentuk permohonan ini biasanya ini kepentingannya untuk mengurus misalkan pengambilan uang gitu ya, pengambilan uang almarhum ini sudah meninggal, kemudian dia meninggalkan uang di bank. Kan bank ini kan enggak serta merta, Mbak, bank ini dia enggak mau mencairkan uang itu kalau belum ada penetapan dari pengadilan bahwasanya si pemilik rekening ini sudah meninggal dunia. Oh, berarti harus diurus sama pengadilan dulu ya, Iya, baru bisa jadi dicairkan. jadi Oke. mengajukan penetapan ahli waris atau mungkin dia ingin pencairan taspen atau apa ya yang membutuhkan penetapan ahli waris dari pengadilan. Karena kan tidak ya tidak semudah itu ya pihak perbankan itu kan Untuk melakukan pencairan. melakukan banyak pencairan gitu uang. Nanti ya. tiba-tiba nanti ada yang protes nih, Ada yang kenapa kok ngeklaim itu hak saya. iya itu katanya. hak saya begitu kan. Nah jadi Iya. mereka mengajukan permohonan penetapan ahli waris terlebih dahulu ke pengadilan agama, kemudian nanti salinan penetapan tersebut dibawa ke bank untuk proses pencairan uang tersebut. Itu yang berbentuk permohonan, Mbak. Kemudian ada yang gugatan. Nah kalau gugatan ini kan berarti dia timbul sengketa di sana ya, jadi mungkin ada pembagian yang kurang adil daripada waris itu kan, tidak Pembagian hartanya tidak mungkin puas berapa, lah ya. antar ahli waris. Itu bisa diajukan nanti sengketanya ke pengadilan agama. Mungkin kalau mungkin Mbak pernah dengar 2 tahun yang lalu itu kan sempat ada nenek. yang Iya betul di Pangkalan Balai ya kan. betul, ada Mbak, iya yang berebut sempat tentang masuk inilah Iya, ya, masuk TV di masuk mana-mana. TV begitu kan, yang anak menggugat ibu kandung Iya, gitu ya. iya, betul. Itu kebetulan perkaranya itu ada ada di sama Pengadilan pengadilan. Agama Pangkalan Balai, dan alhamdulillah setelah beberapa kali begitu kan perkara itu masuk ke pengadilan. Kalau tidak salah tahun lalu itu selesai dengan damai. Wah,
jadi keren nih. Ini yang Iya. menjadi inovasi dari Pengadilan Agama ya. Selain untuk menyelesaikan sengketa-sengketa dari hak waris nih, kalau untuk masalah lain ada nggak sih selain perceraian dan juga dari apa? Dari hak waris? Ya, Selain ada dua sebenarnya itu. perkara lagi yang apa namanya yang sangat bermanfaat masyarakat ini, pengesahan perkawinan atau lebih dikenal dengan isbat nikah, Mbak. Oh iya, Jadi isbat masyarakat nikah. ini kan banyak ini perkawinan-perkawinan yang belum tercatat di KUA, Iya. kemudian masyarakat ini baru sadar pentingnya pencatatan perkawinan ketika mau daftarin anak ke sekolah. Nggak ada akta kelahiran atau nggak ada buku nikah, Iya, orang betul, tuanya kan betul. baru sadar, oh ternyata perlu. KUA kan dia tidak berani dia mau mengeluarkan buku nikah tersebut sebelum ada penetapan dari pengadilan yang menyatakan bahwasanya perkawinan itu sah. Nah, maka diajukanlah perkara namanya pengesahan perkawinan. Nanti kami tanggal 15 Juli itu kami ada proses sidang isbat nikah terpadu di Kecamatan Tanjung Lago. Jadi ada 9 perkara di sana. Kebetulan di Mahkamah Agung itu di Badan Peradilan Agama itu ada alokasi anggaran untuk sidang isbat nikah terpadu. Jadi nanti kami petugas pengadilan, para hakim, kemudian panitera pengganti, kemudian para stafnya, itu kami yang akan jemput bola langsung datang ke lokasi. Nah, ini yang sebenarnya masih banyak masyarakat Kabupaten Banyuasin yang tidak tahu. Jadi sebenarnya bisa saja para kepala desa atau para camat atau kepala KUA itu mengumpulkan masyarakatnya yang mungkin jaraknya berdekatan untuk berperkara mendaftarkan secara kolektif. Jadi nanti masyarakatnya tidak perlu susah-susah untuk datang ke Pengadilan Agama, kami yang datang. Iya. Jadi misalkan nanti Kayak jemput bola gitu jemput ya? bola, Mbak. Jadi misalkan nanti kami ke Muara Telang, nanti itu dengan biaya kami. Jadi nggak usah mikir susah-susah, kami yang akan datang ke sana dan persidangan bisa dilakukan di sana. Bisa dilakukan di kantor desa atau di mana nanti ada tempat yang ya mungkin cukup untuk melakukan suatu persidangan gitu. Jadi sudah lebih mudah lagi. Sudah lebih mudah. Nah, untuk tahun ini itu masih ada anggarannya, Mbak. Jadi masih ada anggaran, mungkin bisa sekitar 2 kali kegiatan lagi itu bisa kami laksanakan. Nah, jadi nanti kalau perlu informasi nanti silakan datang saja ke pengadilan kan. Nanti kalau nanti banyak masyarakatnya kolektif, misalkan ada 10 perkara, nanti kami akan datang ke lokasi. Mereka gitu. bisa datang secara langsung ya, tanpa Secara harus langsung ke pengadilan juga. Iya, tanpa harus datang ke pengadilan. Jadi memang kami benar-benar ingin memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Banyuasin karena Pengadilan Agama Pangkalan Balai juga sedang dilakukan penilaian untuk wilayah zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Nah, jadi di sana salah satu poin daripada penilaian untuk mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi tersebut, bagaimana kita bisa melakukan pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat dan masyarakat merasa puas terhadap pelayanan di Pengadilan Agama. Termasuk Mbak, misalkan nanti kan sudah putus nanti kan keluar produk hukumnya kan ada berbentuk putusan atau kalau untuk perkara cerai nanti ada keluar akta cerai. Oh iya. Nah, iya. kalau kata masyarakat awam nih surat kuning gitu kan, surat kuning gitu kan. Jadi akta cerai. Iya. Akta cerai ini nggak perlu masyarakat harus datang ke Pangkalan Balai. Kami ada inovasi yang namanya si tanduk pos, sistem pengantaran produk via pos. Jadi kalau nanti akta cerainya sudah keluar, karena kan namanya produk hukum ini kan tidak langsung keluar Mbak, ada jeda waktu melakukan upaya hukum dulu selama 14 hari. Iya. Jadi kalau tidak ada upaya hukum, baru nanti produk hukum itu keluar. Jadi tidak seperti mungkin mengurus sesuatu di kantor desa yang langsung hari itu selesai. Kalau di pengadilan kan ada proses-proses dan tahapan-tahapan yang harus dilalui. Jadi banyak juga ya proses yang harus diselesaikan, tapi juga harus cepat pula ini diselesaikan. Iya, makanya kami melakukan inovasi-inovasi untuk mempermudah masyarakat. Jadi nanti kalau akta cerainya udah keluar, masyarakat nggak perlu repot lagi datang ke pengadilan. Jadi silakan tunggu di rumah, nanti produknya itu akan dikirim lewat pos. Karena kami bekerja sama dengan kantor pos. Jadi nanti dikirim. Jadi nggak usah. Jadi kalau misalkan masyarakat yang ada di Tanjung Lago, ada di Pulau Rimau, itu ada di daerah Rambutan, yang jauh-jauh ya. yang jauh-jauh gitu ya, nggak usah datang, gitu, nggak usah datang.
bisa nanti lewat pos atau mungkin ya yang di pangkalan balai gitu ya, karena mungkin mau apa namanya sibuk gitu ya, nggak sempat ke pengadilan, nanti bisa kami efisien, bisa lebih antarkan langsung ya. Betul. Jadi kalau untuk mediasi ini kan dilakukan oleh mediator nih Mbak. Mediator itu dia ada dua, ada hakim dan ada non hakim begitu kan. Jadi di Pengadilan Agama Pangkalan Balai sekarang kami maksimalkan mediatornya itu non hakim. Nah, jadi maksud non hakim ini berarti siapa saja yang punya sertifikasi mediator itu bisa nanti mendaftarkan sebagai mediator di Pengadilan Agama Pangkalan Balai. Begitu. Jadi banyak nih Mbak. Jadi Mbak juga nanti kalau misalkan nanti punya sertifikat mediator, itu nanti bisa mendaftar Mbak sebagai mediator non hakim di Pengadilan Agama Pangkalan Balai. Bisa karena langsung. Jadi tidak tidak menjadi seorang mediator itu tidak harus punya latar belakang sarjana hukum Mbak. Iya, jadi bisa. Kebetulan salah satu teman saya salah satu ketua pengadilan, istrinya itu adalah dokter gigi. Dokter gigi di Jambi, dan beliau juga merangkap sebagai mediator di Pengadilan Agama. Dokter gigi itu, tapi dia mediator. Dan banyak, jadi tidak basic dari pendidikan apapun, intinya dia mengikuti pendidikan mediator, maka dia bisa nanti mendaftarkan sebagai mediator non hakim di Pengadilan Agama. Kemudian nanti dia akan diberikan perkara sebagai mediator terhadap perkara tersebut. Untuk mengurusi perkara tersebut. Iya, jadi lebih maksimal. Jadi peran hakim itu ya dia difokuskan untuk penyelesaian perkaranya saja di persidangan ya, di ruang sidang. Jadi nanti mediator non hakimnya kita maksimalkan untuk melakukan proses mediasi di pengadilannya, seperti itu. Selain proses mediasi, untuk tata cara dalam berperkara itu kayak gimana sih Pak di awalnya gitu? Ya, jadi kalau di awal, kalau ingin mendaftar tadi kan silahkan, kalau mau datang bisa atau melalui media sosial bisa nanti melakukan pendaftarannya. Jadi kemudian membuat surat gugatan Mbak, membuat surat gugatan nanti kami fasilitasi di pos bakum namanya, pos bantuan hukum kami untuk pembuatan surat gugatan. Kemudian setelah membuat surat gugatan nanti akan dihitung berapa biaya perkaranya ya. Jadi nanti membayar panjar biaya dan membayarnya juga cashless Mbak. Jadi kami tidak menerima uang cash di pengadilan. Berarti harus TM dulu nih. Iya, jadi transfer atau kiris atau apa ya, dengan fasilitas apapun. Jadi nanti dibayar biaya perkara, setelah itu nanti akan diproses, mendapatkan nomor register perkara, kemudian nanti akan melakukan proses persidangan begitu ya, sampai nanti pembacaan putusan dan keluar nanti produk hukumnya akta cerai untuk perkara cerai. Untuk perkara cerai. Iya, jadi prosesnya seperti itu. Dan ya itulah saya selalu menghimbau dan menyarankan, silakan urus sendiri perkara, jangan pakai calo gitu ya, jangan pakai perantara ya. Kalau pakai perantara kan harus membayar jasa perantara tersebut gitu kan. Kalau ngomongin calo nih, ada nggak sih dari Pengadilan Agama sendiri untuk bisa memberantas itu calo gitu yang ada di situ? Ya, kalau untuk internal kami itu sudah tidak ada lagi Mbak. Jadi tidak boleh, karena kami sudah mencanangkan wilayah bebas dari korupsi di Pengadilan Agama Pangkalan Balai. Jadi tidak ada. Kalaupun memang ada oknum dari Pengadilan Agama yang mungkin bermain, silakan laporkan saja. Saya nanti langsung yang paling depan yang akan memprosesnya Mbak, karena memang tidak boleh lagi. Nah, tapi kalau di luar itu kan kita tidak tahu ya, mungkin ya adalah mungkin masyarakat yang nggak ngerti kan, ya menggunakan upaya perantara lah mengurus perkara. Sebenarnya nggak usah, datang saja langsung, jangan takut gitu kan, jangan takut melihat gedung pengadilan. Iya, gedung. Nanti kalau udah di sana merasa nanti, apalagi gedung besar ya, nanti kapan-kapan Mbak juga lah kami undang untuk ke pengadilan untuk melihat secara langsung gitu ya. Udah dingin sekarang kan itu ya, dan ini semua kan dibuat oleh pemerintah memang untuk melayani masyarakat. Jadi Pengadilan Agama itu kan pelayan masyarakat. Jadi mindsetnya itu bukan lagi masyarakat yang yang melayani, tapi kami ini pelayan masyarakat. Kami akan melayani masyarakat di sana. Jadi intinya silahkanlah
datang langsung, kemudian berproses perkara langsung tanpa ada perantara apa-apa. Karena apa? Karena nilai positifnya dan nilai plusnya biaya lebih murah. Iya betul. Begitu. Betul. Biaya kasih masyarakat. Ya masyarakat kita ini ya ada loh Mbak, yang ingin bercerai itu ada pernah dia harus jual kebun, dia harus jual hewan ternak, dia harus minjem uang ke tetangga. Karena mereka berpikir, mereka tuh sampai berpikir, ini saya katakan saja, mereka berpikir mau berperkara itu harus habis 5 juta, mahal, harus habis 8 juta. Ini saya harus katakan, di masyarakat Kabupaten Banyuasin silakan datang langsung. Kalau masyarakat nanti dia menggunakan e-code itu lebih murah, tidak sampai 500.000, itu sudah bisa selesai perkaranya. Kalau nanti dia mendaftarkan secara e-code. Kalau dia manual tidak sampai 1 juta. Dia daripada masyarakat berpikir loh Mbak, kadang mahal banget 5 juta, 6 juta, 8 juta. Sebenarnya ini karena mungkin dia melalui perantara atau apapun itu ya wajar orang harus diberikan jasa gitu ya kalau dia melalui perantara. Tapi kalau misalkan datang langsung insya Allah lebih murah. Sama lah kalau kita yang ngurus macam-macam lah ya, kayak bayar pajak atau gitu. SIM atau apa. Ya enak kan datang sendiri gitu kan, sebenarnya lebih murah seperti itu. Nggak harus mesti pakai calo ya. Iya kalau pakai calo ya seperti itu lah. Emang seperti itu ya konsekuensinya gitu kan. Harus kehilangan 1 kebun ya. Iya, benar. Iya, dan juga nih Pak, terkait pesan-pesan untuk masyarakat nih yang tentunya yang ingin disampaikan nih kalau masyarakat ingin mengajukan proses gugatan atau proses-proses yang ada di dalam urusan pengadilan agama. Ini pesannya ke masyarakat gimana nih? Ya, jadi pesan saya untuk masyarakat Kabupaten Banyuasin, silahkan urus langsung perkara Bapak Ibu langsung ke pengadilan agama. Kalaupun tidak sempat untuk datang, silahkan buka media sosial kami di Instagram, di Facebook kami, di TikTok kami, di YouTube kami, di website kami. Hubungi nomor yang ada di sana, kemudian nanti petugas kami akan melayani Bapak Ibu melalui sarana WhatsApp atau sarana telepon atau sarana Zoom nanti, jadi tidak perlu repot-repot untuk datang ke pengadilan apabila sibuk. Dan juga jangan takut ya Pak ya. Dan jangan takut, bener. Jangan takut. Insya Allah petugasnya ramah-ramah, cantik-cantik, nanti yang akan melayani Bapak Ibu di Pengadilan Agama Pangkalan Balai. Jadi gitu nih ya Sobat Lovers dimanapun Anda berada, lihat gedungnya yang besar, AC-nya yang berdingin itu sebenarnya sudah memudahkan kita untuk melakukan untuk Pengadilan Agama memberikan pelayanan yang terbaik nih buat kita ya yang ingin mengajukan gugatan gitu ya. Jadi baik Sobat Lovers dimanapun Anda berada, kayaknya tanpa terasa ya kebersamaan kita untuk program talk show kita kali ini seputar proses dalam berperkara bersama Pak Fikri Aslami ya, selaku ketua dari Pengadilan Agama harus kita tuntaskan. Dan yaitu pesannya tadi ya, jangan sampai kita itu takut ya, dan juga jangan sampai kita minder gitu ya kalau lihat gedung yang besar gitu ya, juga takut untuk berurusan dengan hukum yang ada di pengadilan, padahal mereka adalah pelayan masyarakat. Iya, baik. Baik Pak, terima kasih atas waktunya yang pastinya sudah menyempatkan waktu untuk kita bersama talk show di program talk show hari ini ya di Sumek Radio 91,8 FM dan langsung dari kawasan Ruko PTC nomor 1516 Kelurahan Kayura Kuning, Kecamatan Banyuasin 3, Kabupaten Banyuasin. Mbak Erni dan juga Pak Fikri Aslami pamit dari ruang dengarnya Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.